Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan belum bernama Allah. Ketika itu hanya disebut Nuktah. Surga dan neraka belum ada, apalagi dunia ini. Nuktah itu tidak bisa kita nyatakan. Bukan merah, bukan putih, bukan berwarna, tapi Tuhan itu disebut Nuktah. Nuktah dibagi-bagi menjadi 4 bagian. Nuktah pada syariat, nuktah pada tarekat, nuktah pada hakikat, dan nuktah pada ma'rifat. Apabila nuktah itu bertajalli, maka nuktah syariat adalah mada, madi, mani, manikam. Nuktah pada syariat ini tidak bisa dinyatakan perempuan ataupun laki-laki. Kemudian nuktah tarekat pun belum bisa dinyatakan. Nuktah tarekat ini menjadi tambuniyah, uriyah, jamariyah, dan tubaniyah. Yang 4 ini masih hanya segumpal darah saja. Belum ketahuan apakah lahir laki-laki ataukah perempuan. Dan nuktah pada hakikat adalah diri sebenarnya diri yang keluar masuk ini. Yang keluar masuk itu pun juga tidak bisa disebut jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan. Dan yang terakhir adalah nuktah pada ma'rifat. Nuktah pada ma'rifat ini tidak bisa dinyatakan. Inilah yang disebut zat laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa diraba, tidak bisa dipikirkan. Tapi Tuhan yang disebut nuktah ini ingin menyatakan dirinya. Beliau ingin dikenal, maka berjahirlah nuktah ke Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad ini tiada kita tahu juga barangnya seperti apa. Tidak diketahui, tapi itu nyata Nur Muhammad. Inilah yang namanya sebenar-benar diri pada napasmu. Harus kita serahkan diri kita kepada yang kuasa. Hilangkan diri kita, yang nyata adalah Allah. Itulah dikatakan para ulama, awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah. Kemudian man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa ia mengenal akan dirinya, niscaya ia akan mengenal akan Tuhannya. Tidak susah sebenarnya kita mencari Allah Ta'ala. Sangat mudah sebenarnya. Bagaimana caranya mencari Allah Ta'ala? Ini suatu pertanyaan. Cukup mengenal diri, memandang akan diri, melihat kepada diri. Insya Allah kenal akan Tuhannya. Tapi diri yang manakah yang kita pandang, yang kita lihat? Diri ini ada 2, yaitu diri yang zahir dan diri yang batin. Makanya kita lihat dulu diri yang zahir dan diri yang batin. Yang manakah yang sebenarnya yang asli? Apakah tangan kita yang bergerak ini, atau yang di dalamkah yang bisa menggerakkan tangan ini? Apakah mulut kita kah yang bisa bicara, atau yang di dalamkah yang menggerakkan mulut kita untuk bicara? Seperti itulah memandang diri kita. Apakah itu pekerjaan zahir, ataukah itu adalah pekerjaan batin kita? Seperti bayang-bayang kita ini, apabila kita bergerak, maka bayang-bayang pun akan ikut bergerak. Apabila kita diam, maka bayang-bayang pun ikut diam pula. Berarti bayang-bayangkah atau yang menggerakkan ini, atau tubuhkah yang menggerak ini yang sebenarnya bergerak? Tentu tubuh yang bergeraklah yang sebenarnya yang bergerak. Inilah yang dinamakan pandangan tauhid. Seperti kita bercermin, sama wajah kita
dan di dalam cermin itu pun sama. Apabila kita buka mulut, maka di dalam cermin akan buka juga mulut kita seperti itu. Tapi sebenarnya yang mana yang aslinya diri ini? Yang asli adalah yang ada ini, yang bergerak ini, bukan di dalam cermin. Apabila sudah memahami itu, berarti kita sudah kenal dengan Allah Ta'ala. Tidak susah, sangat mudah sekali. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhan dengan pengenalannya juga. Allah Ta'ala juga yang mengenalkan kita ini. Kalau kita yang mengenal Allah Ta'ala, berarti sangat hebat kita. Karena kita tidak bisa kenal dengan Allah kecuali dikenalkan oleh Allah Ta'ala juga. Dengan apa kita ini dikenalkan? Yaitu dengan hidayahnya. Maka dari itu, maka matikanlah diri kita ini. Tapi bukan mati yang dikubur ke dalam bumi, tapi mati secara maknawi, mati secara batiniah, menghilangkan segala diri kita ini yang ada pada kenyataannya, bahwa yang ada adalah Allah. Segala sesuatu yang bergerak adalah Allah, yang melihat adalah Allah, yang mendengar adalah Allah, yang bergerak adalah Allah, yang berbicara adalah Allah. Hilangkan semua itu, matikan semua itu. Antal mautu qablal mautu. Matikan dirimu sebelum mati sebenarnya, yang sesungguhnya bukan mati yang kita dikubur ke dalam tanah, tapi mematikan keakuan diri kita, mematikan yang nyata pada diri kita. Hilangkanlah keakuan kita, hilangkanlah yang ada pada diri kita, kesombongan-kesombongan kita, nafsu kita, dihilangkan semua. Jangan sampai muncul diri kita apabila kita pandai membaca Al-Quran. Jangan sampai muncul diri kita bahwa kitalah yang pandai membaca Al-Quran. Jangan sampai dimunculkan bahwa kita ini adalah merasa paling hebat, merasa paling kaya. Karena yang maha kaya adalah Allah, yang maha berbicara, maha pintar adalah Allah. Kita tiada, yang ada hanyalah Allah.